Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pelajaran yang ini Utsman bin Affan atau nilai-nilai kesalehan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan Utsman bin Affan adalah salah seorang sahabat Nabi yang berdagang dan memiliki harta yang sangat kaya. Lalu orang ini adalah orang yang sangat lembut, ya, sangat lembut dan sangat memiliki sifat-sifat yang berbeda daripada sahabat yang lainnya untuk masa itu. Jadi dominan masa itu orang-orang Arab itu punya sifat namanya keras, tidak takut, pantang menyerah, pemberani. Nah, itu dominan orang-orang Arab zaman itu. Sedangkan Utsman bin Affan ini berbeda. Sifatnya ini berbeda dari kebanyakan orang Arab. Nah, salah satunya adalah rasa malu. Oke. Utsman bin Affan ini adalah orang yang sangat pemalu, ya, sangat pemalu. Nabi Muhammad mengatakan Utsman bin Affan ini seperti gadis, ya, ketika bertemu dengan laki-laki. Dia sangat malu kalau bertemu dengan orang. Utsman bin Affan ini sangat sangat malu. Lalu Utsman bin Affan selain memiliki sifat pemalu, Utsman bin Affan memiliki sifat pemurah. Apa itu pemurah? Pemurah itu adalah sifat memberi, suka menolong, suka terhanyut hatinya ketika melihat orang tidak mampu. Itu adalah sifat pemurah. Jadi kalau kalian pergi ke pasar, ada lihat pengemis, lalu hati kalian merasa iba atau merasa kasihan, itulah sifat pemurah. Nah, Utsman ini adalah orang yang memiliki sifat pemurah, ya. Maka Utsman bin Affan dapat mendapati julukan dirinya adalah Zunur Aini, atau yang memiliki dua cahaya. Kenapa? Karena Rasulullah menikahkan diri Utsman bin Affan dengan dua putri Nabi Muhammad. Jadi ceritanya seperti ini. Saking kan ini Rasulullah melihat Utsman bin Affan adalah sosok yang baik, pemalu, lalu pemurah, seperti itu, Nabi Muhammad sampai menikahkan Utsman bin Affan dengan dua putri Nabi Muhammad. Kok bisa? Apakah itu boleh? Nah, jadi ceritanya seperti ini. Jadi Utsman bin Affan itu menikahi Ruqayyah, lalu Ruqayyah meninggal, lalu Nabi Muhammad saking kan ingin menyambung tali kekeluargaan terhadap Utsman, tidak ingin melepaskannya, Nabi Muhammad pun ketika Ruqayyah sudah meninggal, Nabi Muhammad menawarkan putrinya Ummu Kulsum untuk dinikahinya. Inilah luar biasa Utsman bin Affan. Oke, kita kembali ke pemurah tadi. Biasanya orang yang memiliki harta lebih itu akan sulit mengeluarkan hartanya, ya, karena tidak ingin berkurang. Ada perasaan tidak ingin berkurang. Harta yang dia miliki tidak ingin berkurang. Utsman bin Affan tidak. Dia pernah menyumbang setengah atau seperempat hartanya atau berapa ribu onta saat ingin perang. Nah, tapi sahabat Nabi yang luar biasa lagi, Abu Bakar, pernah menyumbang seluruh hartanya untuk Rasulullah ketika ingin berperang. Jadi kenapa Abu Bakar lebih mulia daripada sahabat-sahabat Nabi yang lain? Karena Abu Bakar orang yang pertama percaya kepada Nabi Muhammad, orang yang pertama percaya kepada Isra dan Mi'raj, orang yang selalu mendampingi Nabi Muhammad. Lalu Abu Bakar
pernah menyumbangkan seluruh hartanya untuk berperang bersama Rasulullah. Nah, Utsman bin Affan juga, tapi tidak seperti Abu Bakar. Utsman bin Affan juga seperti itu. Maka kalau dibandingkan nominalnya atau banyak hartanya, banyaklah sumbangan Utsman bin Affan dibandingkan Abu Bakar. Tapi Abu Bakar menyumbang seluruh hartanya. Utsman walaupun banyak menyumbang, tapi harta Utsman juga banyak seperti itu. Oke. Yang ketiga, sifat Utsman bin Affan ini adalah rela berkorban untuk Islam. Ya. Maka salah satu bentuk rela berkorban ini untuk Islam adalah pengorbanan harta. Ya, silakan baca sendiri pengorbanan harta memperjuangkan wilayah Islam. Jadi di zaman Utsman bin Affan untuk memperjuangkan wilayah Islam, Utsman bin Affan membentuk armada-armada perang. Salah satunya adalah kalau kalian lihat di halaman selanjutnya itu adalah membangun armada angkatan laut. Ini salah satu bentuk upaya Utsman bin Affan untuk memperjuangkan wilayah Islam. Lalu selanjutnya sifat kerjaan Utsman bin Affan ketika menjadi khalifah adalah menyusun mushaf Al-Quran. Jadi sebelum Utsman bin Affan memerintahkan menyusun mushaf atau Al-Quran yang sekarang ini seperti kita baca ini, Al-Quran dulu tidak terkumpul, ya, bersebaran. Ada yang di batu, ada yang di kulit onta, ada yang di pelpa kurma, ya. Lalu Al-Quran itu hanya diingat oleh orang-orang yang hafal dan memiliki salinan Al-Quran. Tapi jarang yang memiliki utuh salinan Al-Quran 30 juz. Ya. Apalagi untuk wilayah-wilayah yang jauh. Nah, maka melihat hal ini, Utsman bin Affan berpikir bahwasanya umat Islam semuanya harus bisa membaca Al-Quran. Maka dia memanggil orang-orang yang hafal Quran, lalu memanggil orang untuk menuliskan Al-Quran, lalu menyuruh orang-orang untuk menyusun Al-Quran. Dari juz pertama, Al-Fatihah, sampai juz terakhir, ayat terakhir adalah surat An-Nas. Dikumpulkan, lalu dicetak besar-besaran, lalu disebarkan ke seluruh dunia Islam. Bayangkan, zaman itu, tapi cetakan Utsman bin Affan itu tidak berharokat zaman itu. Nanti setelahnya disempurnakan lagi dengan adanya harokat. Lalu sudah disebarkan dengan Al-Quran disebarkan tulisan Arab tanpa harokat, bingung orang. Lalu ada berkelang tahun lagi ada orang yang menyempurnakan Al-Quran dan akhirnya seperti Al-Quran yang kita baca saat ini. Tapi berkat jasa Utsman bin Affan lah Al-Quran itu dibukukan lalu disebarkan ke seluruh dunia Islam. Luar biasa, bayangkan bagaimana kalau tidak dilakukan oleh siapapun. Mungkin kita tidak akan kenal dengan Al-Quran. Lalu selanjutnya dia merenovasi Masjid Nabawi karena di Masjid Nabawi sedangkan masyarakat sudah mulai banyak di kota Madinah, lalu Utsman bin Affan memperbesar Masjid Nabawi. Dan yang terakhir adalah membangun armada angkatan laut. Nah, inilah sifat atau inilah bahasan kita tentang nilai-nilai kesalehan Khalifah Utsman bin Affan. Bapak berikan gambaran, silakan kalian baca lebih lengkapnya, silakan kalian perdalami dulu di buku, cari dari internet tentang nilai-nilai kesalehan Khalifah Utsman bin Affan, atau cari ceramah Ustadz, kalau nggak salah ada Ustadz Khalid Basalama atau Ustadz Firanda tentang tokoh Utsman bin Affan. Mungkin sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.